Oke, baik teman-teman semuanya ya. Kemarin Hasto sudah diperiksa oleh KPK, statusnya sebagai tersangka. Setelah itu banyak beredar bahwa PDIP Bu Megawati ingin bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Ini menandakan bahwasannya PDIP sedang panik. PDIP sedang takut. Kenapa kok bisa panik dan takut? Yaitu banyak faktornya. Bisa jadi nanti kasus-kasus besar terungkap di PDIP. Dan sampai saat ini, setelah PDIP mendekati Presiden Prabowo Subianto, tidak terdengar munculnya Deddy Sitorus, munculnya Adiana Pitupulu, bahkan Hasto Kristianto pun tidak ada yang suaranya lantang mengatasnamakan rakyat. Tidak ada suara mereka yang menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Ini seru sekali teman-teman ya. Kita akan saksikan bersama-sama. Menurut Opung Parbelak, kita simak sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Sadar atau enggak kalian? Belakangan ini yang namanya Deddy Sitorus nggak kedengaran lagi kuar-kuarnya. Nah, coba perhatikan kalian di media mana dia kuar-kuar. Di TikTok pribadinya aja biar tahu kalian, udah nggak ada lagi postingan-postingan yang menyudutkan, yang menghina dan menyerang Bapak Jokowi, nggak ada. Kalaupun ada, postingan orang yang diposting lagi. Aduh, semenjak Astor tertangkap ternyata nggak berani bersuara dia. Kenapa? Takut ditetapkan jadi tersangka juga. Mulai berpikir dia kan. Sedangkan sekjen pun juga dikerjai, sedangkan sekjen juga diangkat, sedangkan sekjen pun juga ditetapkan jadi tersangka. Kalau sampai aku bikin gara-gara, bikin masalah, bisa habis aku. Takut kaget juga. Baru sadar. Tahu nggak kalian? Ku perhatikan ini ya kan. Semenjak Hasto ditetapkan jadi tersangka, disitulah PDIP berusaha untuk membangun komunikasi dengan Bapak Prabowo. Bangun komunikasi atau lobby? Aduh. Sekarang begini jujur aja lah ya. Kita mau tagih dulu apa yang yang disampaikan Ibu Megawati. Kalau misalnya Hasto sempat dijadikan tersangka, maka saya akan datang ke KPK langsung. Mana? Bukan datang ke KPK kok malah nelpon Bapak Prabowo. Ya coba perhatikan kalian, betul kan yang ku bilang gitu ya kan? Semenjak Hasto ditetapkan jadi tersangka, disitulah mereka mulai membangun komunikasi dengan Bapak Prabowo. Bilang aja lah bahasa kasarnya itu melobi. Kurang kasar itu. Dan semenjak itulah kalian perhatikan orang-orang PDIP ada lagi yang boleh nyinyir? Nggak ada. Belakangan ini yang terbaru masalah makan gratis, ada mereka nyinyir. Nggak ada berani kan? Mana berani? Inilah yang kukatakan sebetulnya Bapak Prabowo itu ya bisa dikatakan saat ini ya. Bapak Prabowo itu mengatakan bahwasannya ya dia itu perlu ambil tindakan terhadap orang-orang yang melakukan korupsi, baik dari tingkat atas ataupun paling bawah. Korupsi itu kan terbagi beberapa kategori dan termasuk penyuapan itu pun masuk ke dalam korupsi. Kenapa dibilang Adiana Pitupulu ya yang namanya Hasto tidak ada makan uang negara? Betul tidak makan uang negara, tapi masalahnya di sini melibat lembaga negara, ya kan? Melibat lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan negara ini. Ya, Hasto ketahuan dia itu memberi suap sebesar 400 juta kepada Wahyu Setiawan yang adalah komisioner KPU. Walaupun dia ex dari orang PDIP,
Tapi ketika dia sudah menjadi KPU, komisioner KPU, maka dia bekerja untuk negara, bukan lagi untuk PDIP. Nah, apapun yang berkaitan ya dengan korupsi, ya korupsi itu terbagi dengan makan uang negara, setelah itu merugikan keuangan negara, setelah itu apalagi gratifikasi, setelah itu apalagi penyuapan, itu sudah termasuk kategori korupsi. Jangan kalian katakan kepada masyarakat bahwasanya ya Hasto nggak merugikan negara kok. Siapa bilang tidak merugikan negara? Tetap dia itu judulnya melakukan tindak pidana korupsi. Karena apa? Penyuapan masuk dalam kategori korupsi. Oke. Nah, jadi Bapak Prabowo menilai apapun jenis korupsi. Kan dia kan tidak katakan setiap orang yang merugikan negara, setiap orang yang makan uang negara, maka ditindak habis. Enggak. Tapi siapapun yang melakukan korupsi. Nah, yang dilakukan Hasto itu adalah korupsi. Ya, bagian dari korupsi. Makanya Bapak Prabowo juga mengatakan kepada KPU, gas terus. Yang pertama itu dia. Yang kedua ya Bapak Prabowo juga melihat ya orang-orang yang koruptor ini ya koruptor ini seringkali menyembunyikan kebusukannya dengan suaranya yang lantang. Pura-pura suara lantang lah dia. Iya. Masih ingat kalian dibilang Bapak Luhut? Apa dibilang Bapak Luhut kemarin itu? Nggak usah dikritik-kritik Bapak Prabowo melaksanakan program makan gratis. Entahnya kalian yang mengkritik itu pejabat-pejabat waktu jadi pejabat negara dulu, kalian juga maling. Udah lebih paham Bapak Luhut bin Sarpanjaitan mengenai masalah di pemerintahan daripada Opung Parpella. Iya kan? Iya kan? Sedangkan aku ngomong begitu, apalagi Bapak Luhut. Jadi sekarang maling-maling itu ya kan oke, ya kan untuk masalah ini Hasto tidak memakan uang negara ya, tapi tetap melakukan korupsi. Nah, mana tahu di buntutnya itu di belakang ketika Harun Masiku nanti tertangkap, ketahuanlah si Hasto rupanya melakukan yang ini. Yang belum nongol aja si Harun. Belum nongol aja ini ya. Kalau sempat dia nongol dan dia ya bersedia untuk menjadi kooperatif gitu ya, kooperatif kepada KPK ya kan, sehingga dia membeberkan kejahatannya ini ya kan. Nah, ketahuanlah di situ semua. Apalagi mulut-mulut kayak si Hasto ini, jujur aja ku bilang ya, ini sangat meresahkan. Kenapa sangat meresahkan? Bukan berbicara tentang dia itu dia itu dihambat atau dihalang-halangi dalam melakukan hal-hal yang sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Itu bahasa dia aja itu. Bahasa dia aja gitu. Saya berjuang mempertahankan keadilan, saya berjuang untuk memperjuangkan demokrasi, saya berjuang untuk rakyat kecil, saya berjuang supaya suara rakyat tidak diintimidasi dan juga tidak dikibiri. Bahasa dia aja itu. Praktik di lapangan bagaimana, kalian yang nilai. Gitu bos. Ya. Dia itu seolah-olah begini, kayak baru kemarin aja dia jadi dokter. Pakai bahasa-bahasa yang tinggi. Itu ada di disertasi saya. Nggak ada itu ya. Jadi biasanya orang yang terlalu banyak retorika, biasanya itulah koruptor yang paling hebat. Ya kita nggak tahu, kita kan nggak tahu. Aku bilang kan kita nggak tahu, mana tahu nanti ya setelah Harun Masiku ditangkap ternyata ketahuan lagi kebusukannya si Hasto ini, berarti ternyata bukan cuma bagian kepalanya aja. Ikut ke badan-badannya sampai kaki tangannya juga busuk. Itu dia. Jadi Bapak Prabowo jujur aja gue bilang tidak mau diganggu dengan olah-ulah
ya orang-orang seperti Hasto ini. Makanya manusia-manusia kayak gini, ini perlu diamankan ini, ya kan? Makanya sebetulnya biar tahu kalian, kurasa ini, menurutku ini nggak ada ampun lagi sama si Hasto ini, ya. Karena apa? Karena Bapak Prabowo melihat ya ketika si Hasto ini memang betul-betul bisa diamankan, ya, bisa diproses, maka kasus-kasus lainnya ini bakalan terungkap. Makanya dia nggak mau intervensi, dan dia nggak akan mau mengintervensi KPK, dan dia akan berikan kebebasan kepada KPK untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku kepada Hasto. Jadi ya, kalau misalnya ya di luaran sana ada berita mengatakan bahwasanya PDIP melakukan lobby kepada Bapak Prabowo ya supaya Hasto diampuni, supaya Hasto dilepaskan, mungkin bisa saja iya, tapi kalau aku bilang tidak akan mungkin terjadi. Nggak akan mungkin terjadi, nggak segampang itu. Bapak Prabowo itu bukan pemimpin yang murahan, dan Bapak Prabowo itu bukan tipikal-tipikal kayak Bapak Jokowi yang bisa disetir-setir. Apalagi Ibu Mega mengaku-ngaku sekarang sahabat. Bu Mega, aku harap ya perjanjian batu tulis kemarin itu menjadi pelajaran samamu ya. Perjanjian batu tulis item yang ke-7 mengatakan bahwasanya Megawati dan juga PDIP siap untuk membantu atau untuk mengusung Bapak Prabowo menjadi presiden di tahun 2009. Itu loh, 2009, bukan 2014 ya. Perjanjian itu 2009. Kalau 2009 itu Ibu Megawati mencalonkan diri ya. 2014 ternyata kau mencalonkan Bapak Joko Widodo. Ku bilang sama kau ya, dan ku bilang sama kalian, andai kata andai kata Bapak Jokowi figurnya waktu itu belum nampak, dan Megawati kala itu dia itu betul-betul memang bekerja sama dengan Bapak Prabowo, kurasa Bapak Prabowo sudah menjadi presiden tahun 2014. Betul, benar. Itu dia, iya kan? Cuman kan masalahnya Megawati melihat ya sosok Joko Widodo kuat, dan kalau misalnya sosok Joko Widodo kuat, ini aku akan bisa setir, aku bisa lebih besar lagi powerku terhadap bangsa ini, kan begitu. Karena apa? Presiden aku yang nunjuk, kan begitu. Ternyata ya memang betul seperti itu ya, kan begitu. Kita bisa melihat bagaimana ya cuman bahasanya aja dibilang tidak ada intervensi ketua umum terhadap Jokowi, tidak ada intervensi ketua umum terhadap kebijakan-kebijakan. Siapa yang tahu? Iya, siapa yang tahu? Sedangkan penetapan menteri aja pun juga Megawati katakan, masa PDIP cuma dikasih segini, maunya banyak dong. PDIP cuma dikasih menteri cuma segini, aku mau. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, kita bisa nilai ya betapa rakusnya seorang Megawati. Ya rakus lah, kan begitu. Ya. Demi ambisinya dia korbankan persahabatan. Korbankan, makanya aku bilang ngaku-ngaku orang ini sahabat, enggak. Makanya Bapak Prabowo itu bukan orang bodoh, itu dia itu seorang prajurit, dia itu jenderal, dia itu bisa berpikir mana teman yang bisa diajak untuk bersuka duka dan mana teman yang harus dijauhi. Alangkah bodohnya kalau Bapak Prabowo mengorbankan persahabatan dengan Jokowi, cuman gara-gara Megawati. Kalau ku bilang itu bongak bin bongak itu, goblok bin goblok, tolol bin tolol. Maksudnya apa? Ya, itu berarti kebodohan ganda. Iya, gara-gara mendekat kepada Megawati dia korbankan persahabatan dengan Bapak Jokowi. Orang gila pun tahu ya kepada siapa dia berbuat baik. Kalau misalnya ada orang ngasih dia makan, maka dia akan berbuat baik kepada orang yang dia ngasih dia makan. Itu orang yang kurang waras. Nah, ini seorang jenderal, dia pasti melihat bahwasanya
saya bisa jadi presiden yang pertama karena endorse Bapak Jokowi, yang kedua karena Gibran efek. Ini yang apa? Yang apa namanya? Nggak nyampe ke otak orang ini satu-satu. Ada pula lagi berita, ya kan, mengatakan bahwasanya mereka berusaha untuk menggeser Gibran. Kalah apa? Aduh, segampang itu. Segampang itu. Enggak lah ya. Enak aja mengganti-ganti. Udah aku bilang sama kalian, andai kata Ganjar berpasangan dengan Gibran, bisa jadi mereka yang menang. Betul. Andai kata ya Muhaimin Iskandar dia jadi capres kemarin, jadi cawapresnya itu Gibran, mungkin juga dia menang. Kalaupun misalnya Amin Rais jadi capres, wakilnya Gibran, nah itu kemungkinan menangnya nggak ada. Amin Rais. Ya iyalah, orang pun juga pilih kan penuh kewarasan. Jadi kalau misalnya wakilnya anak presiden, calon presidennya Amin Rais mau begitu dengan gampang begitu aja milih? Enggak juga. Aduh, sadar Bu, sadar. Tapi kita lihat ya, sudah kita lihat kan semenjak Hasto ditetapkan jadi tersangka, mereka mulai membangun komunikasi. Mulailah si ibu bilang sama anak buahnya, nggak usah dulu serang-serang. Nggak usah dulu. Tunggu komando. Makanya biar tahu kalian, ya kan, begitu Hasto ditetapkan jadi tersangka, kemarin itu datanglah beberapa aktivis. Iya. Mendesak supaya Jokowi juga diusut KPK. Di dalamnya itu si Ray Rangkuti. Kalau kalian tanya sama aku, siapa itu Ray Rangkuti? Aku juga nggak tahu. Apa rupanya perannya terhadap bangsa ini? Aku juga nggak tahu. Tapi dia itu pernah mengatakan bahwasanya dia itu simpatisan PDIP. Tahuan. Sama kayak si Goni simpatisan PDIP. Koni. Itu dia. Makanya, ya kan, mereka itu melaporkan Jokowi, ya kan? Tahu enggak kalian, begitu didesak masalah bukti, apa dia bilang? Kita ada datanya kok, nggak perlu bukti. Nggak perlu bukti. Data itu sudah pasti benar itu. Kita kalau ditanya bukti, nggak ada buktinya. Apa itu, masa nanya bukti? Yang kurang warasnya kawan ini. Yang namanya tindak kejahatan harus ada pembuktian. Data mana bisa dibikin jadi bukti? Kayak inilah, ya kan, bukannya bilang apa, kau jurusan apa kuliah kemarin? Jurusan olahraga atau tata boga? Mau melaporkan Joko Widodo dan juga keluarganya, tapi nggak pakai bukti, tapi pakai data. enggak aja, ya kan. Nah, sekarang ini biar tahu kalian, baru-baru ini kalau nggak salah baru kemarin itu, apalagi yang demo, ya, GMNI mendesak supaya Joko Widodo diperiksa KPK dan diadili. GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, salah satu organisasi mahasiswa yang terafiliasi dengan PDIP. Ternyata banyak orang-orang GMNI itu menjadi calegnya PDIP. oh gitu. Dan banyak juga orang GMNI itu berkiprah di PDIP. Itu aja orangnya, ya. Ya, jadi mereka nggak pakai tangan sendiri lagi, mereka pakai tangan-tangan yang lain. Nggak pakai muncung sendiri lagi, keluar-keluar pakai muncung yang lain itu ya, bikin malu, ya kan? Coba dulu, bukannya bilang apa ya?
Apa sih untungnya kalian serang terus Bapak Joko Widodo? Nah, sekarang itu Bapak Joko Widodo sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Yeah. Kalian itu kan selalu kukatakan selalu orang ini melakukan tindakan-tindakan konyol kan karena mereka itu berangkat dari sakit hati. Ya. Mereka ini kemarin itu biar tahu kalian masih punya mimpi-mimpi yang indah. Ganjar mimpi jadi presiden. Megawati bermimpi bahwasanya anggota masih jadi presiden. Dan mereka sama-sama bermimpi masih bisa menikmati ya kan fasilitas dan segala kenyamanan kalau misalnya Ganjar jadi presiden. Iya. Jadi Sitorus sudah bermimpi lah dia menjadi menteri dalam negeri. Guntur Romli dia itu bermimpi jadi menteri agama. Ahmad Basara ya kan dia itu mimpi menjadi menteri ekonomi. Udah mimpi orang ini semua satu-satu. Ruhut Sitompul, ya kan, dia itu sudah mimpi dia menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu dia. Makanya aku bilang ini orang-orang ambisi semua ini. Mereka sudah punya mimpi awal-awalnya. Ternyata mimpinya dihancurkan. Kita lihat nanti ya 2029 masih sanggup nggak mereka bermimpi? Masih sanggup nggak? Ya itu dia. Makanya kalian ketika senang kalian nggak ingat kalian sama rakyat, begitu susah kalian teriak-teriak rakyat mana rakyat mana. Ini. Untuk pemilihan ketua umum pun juga kalian libatkan rakyat kalian sendiri lah itu. Ya. Wah, jadi keputusan mengatakan bahwasanya kami semuanya sudah mempercayakan bahwa Ibu Megawati tetap akan menjadi ketua umum tahun 2025 sampai 2030. Rakyat masih memberikan kepercayaan. Rakyat mana? Rakyat. Kecuali kalau misalnya kalian bikin pemilihan ketua umum melibatkan rakyat secara umum contohnya, ya iyalah. Ini kan enggak. Udahlah, persiapanlah kalian untuk kongres. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan pemerintahannya Bapak Prabowo ini tidak diganggu lagi dengan dengan orang-orang yang seperti si Hasto ini ya, karena apa? Sangat mengganggu, ribut gitu loh, ribut. Merusak konsentrasi. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Ya itulah sifat mereka ya. Hasto, Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu ya. Saat berkuasa nggak ada yang mengatasnamakan rakyat. Mereka bersenang-senang. Bahkan Harun Masiku saja mereka lindungi ya. Dan bahkan tidak bisa tertangkap saat mereka berkuasa. Sudah tahu kan biang keroknya? Oke, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.